Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kesempatan pada hari ini di pertemuan kita yang kedua untuk praktikum membuat animasi 2D, ya, dimana minggu kemarin kita sudah melakukan tutorial. Saya sudah memberikan tutorial bagaimana menjelaskan jendela atau penggunaan tools-tools yang ada di Macromedia Flash Professional 8. Kemudian bagaimana kita membuat gambar, aturan-aturan membuat gambar, mewarnai dan sebagainya. Dan sedikit saya di akhir itu memberikan ilustrasi bagaimana membuat animasi frame by frame. Oke, di pertemuan yang kali ini, pertemuan kedua, saya akan coba mengulas kembali untuk animasi frame by frame, di mana animasi frame by frame adalah peletakan objek berdasarkan keyframe atau tampilan yang ada. Ya, saya ulang lagi, di sini ada timeline, ada namanya layer, ada namanya keyframe. Ya, keyframe. Jadi keyframe ini adalah tampilan tangkapan layarnya untuk kita bisa membuat suatu bentuk apa untuk tangkapan layarnya. Oke, saya coba misalnya kalau kemarin itu ada kita buat gambar pesawat, kali ini saya mencoba membuat objek stickman misalnya. Ya, stickman. Atau stickman ya, itu karakter gambar animasi lidi, ya, manusia lidi, di mana pergerakannya itu menarik untuk kita bahas. Oke, saya contohkan di sini misalnya. Yang pertama saya buat lingkaran. Stickman itu identik dengan warna hitam, ya, di kepala. Di kepala ini saya blok, saya klik kanan, saya convert to symbol. Jadi kalau sudah convert to symbol ini, nanti objeknya kita bisa pakai berulang-ulang, ya. Pilihannya adalah convert to symbol. Jadi convert to symbol yang pertama adalah yang kita bahas adalah grafik. Grafik ini berarti gambar. Oke, saya okekan. Sebelum saya okekan, saya buat namanya G kepala misalnya. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat di library akan muncul G kepala. Kemudian untuk tangan, badannya saya gunakan kotak saja. Seperti ini. Ya. Kemudian saya blok. Sama seperti tadi, klik kanan, convert to symbol, pilih grafik. Oke, kotak aja lah ya, kotak. Oke. Nah, kemudian saya letakkan di objek yang di sini. Kalau terlalu besar, boleh kita kecilkan menggunakan Free Transform Tool. Oke. Karena kotaknya ini kita copy paste. Oke, di dalam Free Transform Tool kita bisa lihat di sini ada titik rotasi ya. Jadi kalau lebih bagusnya kita langsung aja rotasikan aja di sudut seperti ini. Kalau dia letaknya ada di sebelah kiri atau kanannya, seperti ini. Nah, gitu juga sebelahnya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini berarti posisinya di sebelah kanan. Titiknya kita geser. Tinggal geser, mari. Kita boleh putar. Nah, gitu juga dengan kakinya. Kakinya boleh pakai ini dulu, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kaki biasanya kan agak panjang ya. Kita buat panjang. Kita putar, gunakan rotasi di sudut sini, kita geser. Ya, kalau mau dibuat model 2 siku, ya boleh juga sih, nggak ada masalah. Misalnya kakinya dengkul dengan apa ya, kita boleh juga copy C, copy paste. Ya, cuma yang gini ya
agak lama lah yang ngebuatnya namanya seperti ini. Copy paste juga, copy paste. Paste in place. Ya. Nah, di sini fasilitas mirrornya, oh ini nggak ada ya mirror. Kalau di apa ada ya. Kita geser seperti ini aja. Meskipun bisa terjadi tidak sama besarnya. Oke. Ya. Oke, ini stickman-nya ya. Jadi objek tampilan yang kita lihat di sini inilah tampilan frame pertama. Nah, misalnya saya buat agak kelang-kelang 55 lah supaya agak panjang durasinya. Saya buat 5 insert keyframe. Nah, saya posisikan objek ini mau seperti apa. Misalnya saya mau putar seperti ini. Saya mau putar seperti ini. Saya putar. Ya. Seterusnya, saya membuat di sini seperti apa misalnya. Keyframe lagi ya, seterusnya. Jadi setiap insert keyframe yang saya buat di sini dia akan ngebentuk apa ya, yang membentuk apa misalnya ya, membentuknya seperti apa itu insert itu namanya animasi frame by frame. Jadi kalau saya jalankan, nah joget dia ya berarti ya. Ya, kalau kepala yang mau di agak sundul-sundul juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Biar bervariasi ya kan. Kepalanya nunduk gitu ya. Oke. Nah, kalau kemudian mau tambahin teks juga nggak ada masalah. Pokoknya tampilan ini dia tidak ada masalah. Stickman misalnya. Ya, stickman itu saya letakkan di area bawah misalnya. Khusus untuk frame 5 aja. Nah, tapi kalau kalian mau buat tulisannya ini ada di frame selanjutnya, tinggal di-cut, pindahkan di layar berikutnya. Nah, layar. Jadi dari part pertama sudah ada ya. Oke, seperti ini ya. Oke, terus kalau pernah lihat animasi stickman berjalan gimana Pak? Nah, yaudah, tinggal harus tahu posisi jalan itu seperti apa. Jadi kita sebagai orang apa namanya ya, animator harus tahu juga kondisi jalan itu seperti apa, kaki melangkah kemana, tangannya kemana gitu ya. Nah, jadi itu animasi frame by frame. Oke, kemudian ya untuk tulisannya ini kalau ingin jadi frame by frame juga, misalnya STIKMAN gitu ya. Nah, kemarin juga akan kita coba buat di sini. Nah, di sini ada namanya break apart. Break apart ini adalah fungsinya untuk memecah objek seperti ini. Nah, kalau teks itu memecah objeknya per huruf ya. Kalau di gambar nanti objek break apart itu fungsinya untuk membuat jadi arsiran. Oke, stickman ya. Nah, ini ujungnya juga ini saya insert keyframe. Jadi saya buat stickman gitu ya. Man-nya dipecah. Insert keyframe aja, hampir kita buat sama aja dengan apanya ya, posisi ininya, objek stickman ya. Misalnya yang pertama ini kosong.
Kemudian di sini dia muncul stick misalnya. Di sini main misalnya. Di sini kita misalnya membuat posisinya gede misalnya, atau huruf kapitalnya ya, huruf konsonannya kita geser ke atas misalnya. Oke, jadi kalau dijalankan ya, ini durasi yang paling singkat ya. Pokoknya dasarnya frame by frame harus tahu setiap titik yang kita buat di sini itu adalah objek tangkapan untuk bisa kita edit. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan animasi yang kedua di dalam Flash ini. Tekniknya adalah motion twin. Ya, kalau kita nanti pakai Adobe Flash yang versinya lebih tinggi, Adobe Flash CS berapa atau Adobe Animate, nah nanti di situ dia tidak menggunakan motion twin tapi motion classic twin ya, ada klasiknya karena itu dianggap yang lama gitu ya, klasik jadinya kan, bawaan dari Flash yang lama. Oke, jadi syarat untuk membuat motion twin itu objeknya harus dijadikan simbol grafiknya boleh, simbol movie clip boleh, simbol button juga boleh. Tapi kalau standarnya apa? Simbol grafik ya. Jadi objek apa saja yang kita mau tampilin itu bisa kita gunakan motion twin. Hanya saja syaratnya juga dia sudah dijadikan simbol dan hanya berdiri dalam satu layer. Contohnya nih ya, saya buat bola mantul ya, bola mantul ya, mantul, mantap betul ya, mantul. Nah, kemudian klik kanan, convert to symbol. Jadi pilih halnya grafik G bola misalnya ya. Ya, bola ini akan mantul di setiap sudut frame area kerja misalnya. Saya pantulkan ke 10 ke bawah. Saya pantulkan lagi ke atas. Saya pantulkan lagi ke samping misalnya. Agak sedikit ya, saya buat kecil. Saya pantulkan lagi agak panjang. Saya pantulkan lebih sedikit lagi ya, jadi tergantung dari objeknya itu durasinya berapa, kecepatannya kan. Nah, ini saya balikkan lagi, lagi ke 10 lagi, terus saya balikkan lagi ke bawah. Udahlah, cukup lah di sini ya. Ini insert frame untuk memperpanjang tampilan. Oke, kalau kita jalankan ya, ini frame by frame namanya ya. Nah, ya objeknya harus satu saja, tidak boleh daripada seperti tadi kan pesawat ya. Pesawat tuh minggu kemarin buat pesawat itu boleh frame by frame namanya. Kalau ini motion twin harus satu objek. Oke, untuk memberikan animasinya kita boleh blok semuanya seperti ini. Kemudian klik kanan boleh, create motion twin. Atau boleh pakai properties yang di bawah, itu ada namanya twin, pilih namanya motion twin ya. Tuh. Jadi kalau dijalankan, nah jadi lebih halus ya, lebih halus. Nah kalau ini mau buat dia diem, apa boleh tutup aja, remove frame ya kan. Kalau dijalankan secara utuh, tung ya kan. Oke, nah balik lagi dia, kita terus ya, lebih halus. Nah kemudian kalau kita mau buat objek bintang misalnya, nah ini kalau objeknya bulat ya, nah, kita harus buat layer baru, tidak boleh di dalam satu layer objek bintang misalnya. Ini saya buat ya bola.
Ini bintang misalnya. Ya. Nah, kalau bintang saya gunakan polygon star. Kemudian ambil option, ambil jenis starnya, saya buat segi 7 aja lah ya. Bintang segi 7. Oke, seperti ini. Saya warnain karakter bintang. Kemudian saya blok, klik kanan, convert to symbol. Pilih grafik, G bintang misalnya. Maka otomatis akan muncul di sebelah kanan, di library atau asetnya. Oke, bintang berdiri sendiri layarnya. Nah, di sini kalian juga terserah mau membentuk seperti apa bintang ini. Dan saya buat dulu. Saya bintang ini mampir ke atas, ke samping, ke sini gitulah ya. Oke, saya buatlah ya. Di atas saya buat asal aja. Mari misalnya awalnya, kemudian ujung, kemudian kemari, dan kembali lagi ke asal. Oke, kemudian kita blok objeknya, klik kanan. Kalau segini aja, ini bintangnya hanya kedip-kedip seperti ini aja gitu. Ini namanya frame by frame bintangnya. Kalau kita jadikan motion di blok, klik kanan, klik motion twin, maka bintang itu akan bergerak. Oke. Kalau ingin perputaran bintangnya itu ada perputaran, misalnya rotasi, ya di motion twin itu ada fasilitasnya. Kita cukup di blok seperti ini. Kemudian di sini ada, lihat di properties, itu ada rotasi, rotate, yang dibuat CW. CW itu searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Kalau kita Ctrl Enter, oke, begitu nampak ya. Nah, itu satu putaran, satu waktu, satu putaran gitu ya. Oke, kalau mau dibuat 2 putaran supaya agak lebih kenceng muternya, malah nggak nampak ya. Kalau ketiga, lebih parah lagi kayaknya. Ya nggak nampak ya, karena warnanya juga oke. Soal warna, ini tadi warnanya kuning ya. Kalau mau saya ganti warnanya menjadi warna yang agak gradiasi, nah, kita boleh atur dari sini. Cukup di double klik aja objeknya. Nah, maka kita bisa mengedit grafik untuk gambar warna ini gitu. Saya mau pakai warna radial misalnya. Kemudian saya warnain warna apa misalnya. Ini misalnya kita mau atur, misalnya posisinya itu di sini. Mana nih? Loh, hilang. Besaran. Oke, warna pakai ini. Ya, ini gradient transporter fungsinya untuk merubah atau mengatur ukuran warna gradiasi. Seperti ini. Ya. Jadi kalau gini dia lebih nampak. Ya. Oke, saya tutup scene 1. Nah, jadi itu tadi kita ngedit, kita berada pada editan atau ngedit bintangnya. Nah, kalau atau grafiknya. Kalau kita mau balik lagi, pilih scene 1. Tuh. Ya, dengan normal lagi. Ya, dan warnanya juga sudah berubah. Mungkin bintangnya terlalu banyak ya, apanya ya, sudutnya ya. Makanya seolah tidak nampak. Kita bisa lihat di situ. Ya, ada sedikit perbedaan lah ya.
saking kecepatnya, jadi nggak nampak perputarannya. Oke, baik. Jadi itu yang pertama. Untuk teks gimana Pak? Boleh gimana kita ngebuatnya? Jadi kalau buat teks sama juga sih sebenarnya. Jadi kalau nggak mau membuat teksnya itu harus satu jalan ya. Kita tambahkan satu layar baru lagi di sini. Misalnya ini teks. Buat teksnya, klik objeknya, pilih di sini. Ini bintang. Ya, bintang. Jadi teks ini juga sama, kita harus jadikan convert to symbol. Pilih grafik, oke, teks 1 misalnya. Ya dah, kalau mau dibentuknya mau seperti apa? Misalnya dari besar ke kecil misalnya ya. Insert keyframe. Misalnya dari besar ke kecil, dari kecil ke besar gitu ya. Insert keyframe. Nanti dia akan di sini posisinya dia membesar. Ini mengecil dulu, misalnya mengecil, atau nggak mengecil lah, bergeser lah ya, geser dari kiri ke kanan, geser dari kiri ke kanan ya. Kemudian kalau kita kasih create motion twin, dia bergerak ke kanan seperti ini. Nah, kemudian di sini posisinya dia membesar misalnya, keyframe besar ya. Jadi kalau kita zoomkan create motion twin, dia membesar ya. Kemudian posisi di sini dia mengecil lagi dan menghilang misalnya. Ya, dan di sini posisinya dia menghilang. Ya, jadi kita motion twin. Maka kalau kita Ctrl Enter, tuh muncul dia membesar, kemudian mengecil, hilang lagi. Ya, jadi itu cara penggunaan motion twin. Oke, jadi tugas nanti akan saya infoin setelah video ini. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.